lagi itu bisa paling parahnya itu kista. Waduh, Ya, kista yang ada di akar gigi ya, dan itu juga ada efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Novi Kurniasi di bagian promosi kesehatan Puskesmas Cilacap Utara 1 pada acara podcast Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini saya ditemani dengan narasumber dengan dokter Gigi Isti. Dengan dokter Gigi Isti. Untuk kesempatan hari ini, kira-kira apa ya dok yang akan kita bahas hari ini dok? Yang mau saya bahas hari ini sebenarnya nih ya Mbak, saya mengangkat topik ini karena sering nih misal pas jaga poli gitu ya, ngelihat pasien tuh kok banyak banget sih pasien dengan kondisi yang seperti ini gitu kan. Jadi apakah pasien-pasien ini itu tidak mendapatkan edukasi yang cukup tentang hal ini sehingga kan membiarkan hal ini bisa sampai kejadian gitu. Nah, hal tersebut apa? Itu adalah sisa akar. Sisa Akar gigi ya, atau biasanya nih ada orang yang menyebutnya dengan tunggak gitu ya, akar gigi. Apa itu dok? Sisa akar gigi atau tunggak itu sebenarnya yang seperti apa? Jadi untuk sisa akar gigi sendiri, sebelum kita masuk kayak sisa akar gigi itu apa gitu, mungkin lebih enak dijelasin dulu tentang struktur gigi mungkin ya Mbak ya. Struktur giginya ya. Jadi untuk struktur gigi sendiri itu kan dibagi menjadi 3 ya bagian dari gigi itu. Yang pertama itu namanya mahkota, atau yang kalau kita senyum nih kelihatan putih-putih, nah itu adalah mahkota gigi kita. Terus di antara mahkota itu ada namanya CEJ atau cemento enamel junction, atau dia itu perbatasan antara mahkota dan akar gitu, dan biasanya itu juga udah tertutup gusi, jadi kita tidak bisa melihatnya secara klinis. Terus yang terakhir itu ada akar gigi yang tertanam di dalam gusi gitu. Nah, sisa akar gigi itu apa? Biasanya sisa akar gigi itu kondisi di mana mahkotanya itu sudah hilang, jadi yang tersisa hanya sisa akar gigi atau akar gigi yang tertanam di dalam gusi itu. Dan penyebabnya itu kenapa? Biasanya nih misalkan ada ya pasien itu giginya berlubang tapi tidak segera ditambalkan. Kalau yang dari saya temukan itu biasanya dia sudah berlubang tapi tetap dipaksa untuk makan, dan biasanya pasien itu kan suka gigit yang keras-keras ya Mbak ya, terus giginya pecah, dibiarkan lama-lama jadilah sisa akar gigi itu. Jadi dimulainya itu selalu dengan gigi yang berlubang, dibiarkan, kemudian pecah deh itu giginya, atau biasanya terkikis kecil-kecil atau gripis itu ya, terus bisa menjadi sisa akar gigi. Berarti banyak ya dok ya pasien yang seperti itu? Iya, rata-rata itu ya yang datang ke poli atau ke klinik itu banyak yang sudah mengeluhkan adanya sisa akar gigi tersebut gitu. Lalu bagaimana dok kalau misalnya sisa akar gigi itu yang tadi ada dibiarkan aja, apa ada efek sampingnya? Untuk efek sampingnya pasti ada ya, makanya dari dokter gigi sendiri itu selalu menganjurkan untuk sisa akar gigi itu diambil gitu. Dan istilahnya lebih banyak mudorotnya lah kalau ditinggal gitu ya Mbak ya. Nah itu apa efeknya? Yang pertama, biasanya nih apabila sisa akar gigi itu ditinggal, itu kan kita seperti menyimpan benda busuk di dalam mulut gitu ya, karena itu kan isinya semuanya kuman yang ada di dalam situ gitu. Nah efeknya apa nih kalau kumannya itu tetap dibiarkan di situ gitu ya? Biasanya yang pertama, pasien itu biasanya keluhan yang pertama kali muncul nih, pasien kalau gigit sudah mulai terasa sakit gitu. Kemudian biasanya pasien juga saat meraba pipi itu terasa bengkak. Nah itu biasanya tuh pasien-pasien datang pada kondisi yang seperti itu. Padahal alangkah baiknya ya datang itu sebelum ada rasa sakit, jadi kan perawatannya juga lebih mudah ya, tidak terlalu lama gitu. Kemudian yang pertama tadi pasien terasa bengkak, kemudian saat dibiarkan lama-lama itu di sisa akar giginya juga bisa timbul nanah Mbak. Ya jadi biasanya nih saat pasien menggigit sudah terasa ada asin gitu di dalam rongga mulutnya, itu biasanya karena di akar giginya itu sudah muncul nanah gitu. Terus ini kadang ada orang belum risih lah masih ada nanah, apabila
dibiarkan ya lebih baik, tadi seperti saya bilang lebih baik mudorotnya, karena bakterinya itu bisa berlanjut, yang dari awalnya hanya sakit lama-lama bisa menjadi kista gitu. Kalau kista itu saya malah belum pernah tahu. Nggak apa-apa ya dok ya tadi Iya. ya. Kalau kista sama seperti kista-kista yang lain kayak benjolan kayak gitu. Iya, bentuknya? terasa benjolan, cuman mungkin karena kalau di rahang kan ukurannya mesti jangan disamakan dengan yang misal kista rahim gitu ya. Ya secara ukuran sih berbeda, pastinya lebih kecil. Cuman sama tanda klinisnya, dia tetap terasa bengkak, benjol, dan dia biasanya sama-sama mendesak jaringan sekitarnya gitu. Ternyata di mulut juga ada kista. Iya. pemirsa. Lalu begini dok, tadi dijelaskan juga jangan datang ke misal puskesmas atau dokter gigi dalam kondisi sakit. Iya. Memangnya kenapa dok? Karena Nggak boleh, kalau kenapa ya? ya biasanya nih kalau belum sakit belum datang Iya ya. betul, kebanyakan orang gitu. Iya, kebanyakan gitu. Kalau sekarang sih ya kami tuh sudah berubah juga paradigmanya, Mbak. Kalau dulu kan datang saat sakit, kalau sekarang lebih baik itu mencegah sebelum sakit gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita datang waktu sakit, yang pertama biasanya perawatannya itu lebih mahal. Kemudian yang kedua perawatannya lebih lama. Kan semisal kita nih datang saat gigi kita masih berlubang kecil gitu ya, Mbak ya. Kan secara biaya pasti lebih murah. Kemudian yang kedua juga perawatannya hanya sekali datang bisa gitu. Oh jadi sekali langsung tambal permanen bisa Itu gitu bisa ya? Dok, ya? apabila dia masih kecil gitu berlubangnya. Namun bila kita biarkan, biasanya nih pasien datang aduh udah sakit saat mau tidur udah terganggu. Nah itu juga biasanya selain biayanya lebih mahal dan dia juga perawatannya lama. Apalagi juga saat kondisi sudah sesak akar gigi seperti ini, juga kan pasien datang perlu diobati terlebih dahulu, kemudian juga perlu di tindakan yang lainnya seperti itu. Ya tapi memang rata-rata masih begitu ya? Dok? Iya, Kalau masih di sini datangnya ya, saat sakit. kondisi sakit baru Baru. ingat ya harus ke dokter ya. Lalu gimana nih dok cara mengatasi tentang akar gigi tadi yang Akar gigi yang tersisa tadi ya, yang pertama tadi seperti yang sudah disebutkan ya, apabila sudah menemukan ada lubang kecil di gigi, biasanya nih ya Mbak, kita tuh taunya lubang kalau semisal sudah terlihat di gigi itu terlihat lubang kehitaman besar gitu kan, itu oh gigi saya berlubang gitu. Padahal biasanya saat gigi sudah ada garis-garis kehitaman saja itu sudah bisa dikatakan sebagai lubang gigi, dan sebaiknya pada kondisi tersebut itu sudah datang ke pelayanan kesehatan terdekat, malah itu biasanya perawatannya itu lebih cepat dan belum menimbulkan rasa sakit gitu ya. Namun apabila sudah terlanjur ya, apabila sudah kondisi sesak akar gigi seperti ini, bisa yang pertama itu perawatan endodontik apabila tidak mau dicabut ya, seperti perawatan saluran akar. Kemudian yang kedua itu ya alternatif yang paling akhir itu dicabut. Nah ini juga nih Mbak yang sering saya temukan, biasanya nih beberapa pasien itu ada yang memasang gigi palsu padahal sisa akar giginya belum dicabut. Itu saya sering kali temui di klinik gitu ya, mungkin dari pasiennya sendiri juga tidak membuat gigi palsunya itu ke dokter gigi. Nah itu salah satu hal yang bisa membahayakan juga, karena biasanya karena kan tadi seperti yang disebutkan ya, akar gigi itu seperti menyimpan benda busuk ya di dalam mulut gitu. Makanya sebelum perawatan gigi palsu, akar gigi itu harus dihilangkan terlebih dahulu, karena jika dibiarkan nih, saya biasanya menemukan pasien sudah bengkak sampai ke mata atau sudah timbul nanah banyak seperti itu. Makanya harus dihilangkan dulu sebelum membuat gigi palsu gitu. berarti memang ini ya dok, apa sebaiknya datangnya langsung ke dokter gigi ya? Iya betul Jangan sekali. ke Jangan ke tukang tukang gigi, gigi ya. atau kemana gitu iya, ya. betul ya, karena memang masih banyak juga sih ya iklan-iklan apa ya di sepanjang jalan biasanya Iya, saya betul lihat ya sekali. tukang gigi ya. Tukang gigi. Ya. Jadi memang harus kalau ingin cabutkan gigi atau pasang gigi palsu atau perawatan gigi yang lainnya memang harus ke yang profesional ya, yaitu dokter gigi. Itu tadi sekilas kita bahas tentang sisa akar gigi. Semoga semuanya memberi manfaat ya dok ya. Amin, Iya. ya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat ya Mbak Iya, ya. amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pemirsa semua yang telah menyimak. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama Mbak.